Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya. Mari kita lanjutkan alur ceritanya. Dimana cerita sebelumnya, Kang Wo menyerang penjahat yang ingin melindungi kuil mereka. Karena kuil tersebut memiliki kekuatan yang diinginkan Kang Wo, yaitu demonic energi. Kemudian Kang Wo langsung menghampiri penjahat yang satunya. Dengan cara mengancam, penjahat akhirnya mengatakan jika kuil mereka memberikan kekuatan itu melalui ritual. Kang Wo yang mendengarnya sangat terkejut. Ketika ingin bertanya kembali, penjahat malah mengalami muntah. Bahkan tulang-tulangnya juga langsung patah. Dan tak lama kemudian penjahat langsung tewas. Dengan rasa kecewa, Kang Wo berpikir, sial sekali. Ada sesuatu yang ditanam pada tubuh mereka. Jika ada yang membeberkan informasi tentang ritualnya, maka orang tersebut akan langsung mati. Ketika dalam lamunan, Kang Wo dipanggil Taisho. Dia berterima kasih karena sudah ditolong. Karena jika tidak ada Kang Wo, Taisho pasti akan terbunuh saat itu. Dengan rasa senangnya, Taisho berkata, "Tidak kusangka, ternyata Kang Wo merupakan player berlevel tinggi. Aku pasti akan membayar hutang ini. Tetapi aku akan melaporkan masalah ini dulu ke Scout Hwarang." Karena Kang Wo tidak mengerti dengan istilah Scout Hwarang. Kemudian Taisho menjelaskan, Scout Hwarang atau Scout player yang bekerja langsung di bawah pemerintahan. Jika kita memberitahu mereka kalau kuil Adras menggunakan penjahat player, mereka pasti akan langsung menyelidikinya. Setelah mendengarnya, Kang Wo mengatakan, "Taisho, untuk sekarang jangan laporkan apa yang terjadi saat ini, karena aku sendiri yang akan menghadapinya. Jadi lupakan semua yang terjadi." Dengan rasa semangat yang membara, Taisho berkata, "Aku masih hidup karena Yungnim. Aku akan membantu Yungnim dalam mencapai tujuannya. Ayo kita ayunkan tongkat keadilan para kuil Adras brengsek itu. Kejahatan yang kita saksikan sendiri harus kita berantas sendiri. Begitu kan yang kau maksud? Aku Kang Taisho telah jatuh hati pada sikap kesatria Yungnim. Aku ingin membalasnya dengan berada di sisi Yungnim." Kang Wo yang melihat semangat Taisho berpikir, ada apa dengan orang ini? Dia mirip seperti Balak. Kemudian player yang satunya sudah sadar dan langsung berterima kasih karena sudah ditolong oleh Kang Wo. Dengan kejadian itu, Taisho dengan entengnya malah ingin membuat party dengan Kang Wo. Tetapi melihat tingkah laku mereka, Kang Wo berpikir, apa untungnya aku membuat party dengan kalian? Apa para jangkrik ini sudah sinting? Bahkan mereka membuat keputusan seenaknya saja. Walaupun Kang Wo belum berkata seperti itu secara langsung, Doko juga menyadari hal tersebut. Bahkan Doko berkata, "Aku sangat menghargainya, tapi aku tidak bisa melakukan apapun dan malah menjadi beban bagi Taisho. Aku ingin menjadi kuat agar bisa membantu kalian berdua dan bertemu dengan kalian lagi dengan pertarungan yang tidak menjadi beban." Dari drama tersebut akhirnya mereka berpisah cuy. Tetapi Kang Wo sangat kebingungan untuk mengatasi Taisho yang memiliki imajinasi yang tinggi. Akhirnya Kang Wo bertanya hal dasar tentang kekuatan, skill, dan setelah Taisho menjelaskan semua hal yang mendapatkan nilai baik dari asosiasi, akhirnya Kang Wo mengakuinya, yang membuat Taisho sangat senang dan meminta nomor HP-nya. Ketika ingin menulis nomor, Kang Wo kepikiran dengan seolah yang sebentar lagi mencapai awakening tahap kedua. Kemudian Kang Wo berkata, "Aku sebenarnya punya permintaan. Ada kenalan yang sebentar lagi menyelesaikan pelatihan dasarnya. Aku ingin kau membentuk party dengannya dan menaikkan level bersama." Kemudian Taisho menjawab,
Kalau itu permintaan Yunim, dengan senang hati aku akan terima. Tetapi setelah ini apa kau akan pergi ke kuil Adra sekarang? Tanpa menjawab, Kang Wo melihat penjahat yang terbaring pingsan. Kemudian dia menghampirinya dan langsung mencekiknya. Merasa jika langsung bertanya pasti gagal, Kang Wo langsung menggunakan skill iblisnya yang membuat si penjahat langsung nurut. Tetapi karena ada sesuatu yang ditanam di tubuh mereka yang membuatnya sangat sulit berkata jujur, Kang Wo harus menggunakan kekerasan untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Dengan terus menyiksanya tanpa henti yang membuat wajah berlumuran darah, si penjahat mulai merasa ketakutan dan mengatakan jika mereka disuruh untuk mencari korban yang masih hidup untuk pengorbanan di dalam ritual tersebut. Dengan membungkam mulut penjahat dan dengan tatapan yang sangat seram, Kang Wo mengatakan, "Aku punya permintaan untukmu." Kemudian mereka sudah keluar dungeon dan penjahat langsung pulang ke kuil dengan membawa koper yang cukup besar. Ketika di depan pintu masuk ada seorang penjaga, dia berkata, "Apa kau Kang Seul yang pergi untuk mencari pengorbanan? Kenapa kau sangat lama? Dan ada apa dengan wajahmu itu? Bukannya kau pergi ke dungeon rank D untuk mencari pengorbanan? Terus di mana temanmu yang satunya?" Dengan rasa takutnya si penjahat menjawab, "Dia sudah mati. Walaupun kita bertarung di rank D, karena lawan kita bertarung adalah player level tinggi, makanya berkat dia aku bisa membunuh player tersebut. Dan ini pengorbanan malam ini." Kemudian koper dibuka dan diperiksa. Ternyata Kang Wo yang berpura-pura cuy untuk menjadi korbannya. Walaupun sudah diperiksa, tetapi penjahat tidak merasa jika ada keganjalan. Setelah selesai, dia mencoba menuduh Seul yang membunuh temannya sendiri agar mendapatkan demonic energi yang banyak tanpa dibagi dengan yang lain. Tetapi dari ejekan atau hinaan tidak diperdulikannya. Seul langsung pergi tanpa berkata sedikit pun. Dengan rasa panik dan rasa ketakutan yang mendalam, dia lari seperti menghindari sesuatu. Kemudian di dalam kuil, pengorbanan dibawa ke arah ketua untuk memulai upacaranya. Dengan membuka kopernya, dan Kang Wo langsung dibawa ke atas altar. Dengan banyaknya pengikut, mereka mulai membaca mantra. Ketua yang merasa kekuatan mulai meningkat, dia berpikir, dengan keinginan akan kekuatan dan seiring meningkatnya keinginan mereka, tubuhku, jantungku, dan bahkan kekuatan ini menjadi semakin jahat. Jika seperti ini terus, aku akan menjadi iblis yang sesungguhnya. Kemudian ketua memulai upacaranya. Bahkan aura mulai mengelilingi area tersebut. Bahkan dari upacara yang dilakukannya bisa membuat retakan dimensi. Dengan menempelkan tangannya di wajah Kang Wo, ketua berencana menyalurkan demonic energinya ke tubuh Kang Wo sampai dia terbunuh. Karena demonic energi terlalu berbahaya, jika tidak ada perantara, ketua pasti akan mati. Oleh karena itu, dia membiarkan pengorbanan untuk menyerap demonic energinya sampai mati. Lalu ketua meminum darahnya. Dengan begitu dia bisa mendapatkan demonic energi dengan aman. Dengan rasa senangnya, ketua merasa jika pengorbanannya saat ini cukup kuat, karena bisa bertahan dengan cukup lama. Karena semakin lama pengorbanan bertahan, maka demonic energi yang didapat juga akan banyak. Ketua mengira kekuatan sudah terkumpul 5 kali, tidak, bahkan 10 kali, bukan, bahkan 15 kali. Ayolah, teruslah serap dan menjeritlah. Sekarang 30 kali, bukan, bahkan 40 kali. Itu firasat yang dirasa oleh ketua. Kemudian dengan rasa herannya dia berpikir, kenapa dia tidak mau berhenti?
Dengan wajah paniknya ketua berkata, "Hentikan ini, kumohon, hentikan." Seketika aura langsung meledak dan upacaranya bisa dihentikan. Dengan bangun dan senyum manisnya, Kang Wo berkata, "Upacara ini menaikkan 20 statku. Bisakah kau melakukannya sekali lagi?" Ketua yang mendengar perkataan Kang Wo langsung marah cuy. Ketua berusaha menyerang dengan kekuatan apinya, tetapi bisa dihindari dengan mudah. Bahkan serangan tersebut bisa membuat ledakan yang cukup besar. Bahkan serangan terus dilontarkan berulang kali. Ketua terus menyerang dengan kekuatan apinya ketika mengenai Kang Wo, dan dari serangan itu menimbulkan ledakan yang cukup besar. Tetapi Kang Wo tidak terluka sedikit pun, karena Kang Wo memakai zirah dari kekuatan demonik energinya. Ketua yang melihatnya sangat terkejut. Dengan berteriak, ketua berkata, "Sedang apa kalian hanya berdiri di sana? Serang si jangkrik ini!" Semua pengikut akhirnya menyerang Kang Wo secara bersamaan. Tetapi dari satu persatu pengikutnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Kang Wo. Melihat semuanya bisa dikalahkan, ketua mengatakan, "Minggir, dasar tidak berguna. Lihatlah ini, api yang dapat membakar segala jenis makhluk hidup. Entah bagaimana kau bisa menggunakan demonik energi, tapi tidak mungkin kau dapat melampaui kekuatanku." Kang Wo yang mendengar perkataannya malah ingin menertawakannya. Kemudian dalam sekejap, Kang Wo memperlihatkan api neraka yang sesungguhnya. Bahkan milik Kang Wo lebih besar. Ketua yang melihat kekuatan Kang Wo cuma bengong aja cuy, karena ketua sangat sombong dan tidak tahu siapa lawannya yang sebenarnya. Dengan rasa takut, ketua berpikir, "Apa ini? Mustahil jika aku bisa mengalahkannya." Kemudian ketua langsung bersujud di hadapan Kang Wo. Dengan berteriak dia mengatakan, "Inkarnasi Atras yang agung, kami telah lama menunggu kemunculan diri Anda. Karena Anda adalah Raja Dewa, serta penyelamat kami, penguasa yang berhak menguasai seluruh dunia ini." Melihat tingkah laku ketua, Kang Wo juga merasa jika ketua cuma membodohinya saja dan mencoba berbagai cara agar dia bisa selamat. Tetapi Kang Wo akan bermain dan akan menanggapi aktingnya. Kemudian dengan melayang dan mengeluarkan skill yang muncul sayap, Kang Wo berkata, "Akhirnya kau menyadari keberadaanku. Akulah Atras yang agung. Tinggalkan semua bawahanmu. Aku ingin berdiskusi denganmu." Setelah semua pengikut keluar, dengan menarik baju ketua, Kang Wo berkata, "Upacara semacam ini bagaimana bisa kau mempelajari caranya dan menciptakan retakan dengan sihir dari Magic Stone?" Dengan rasa takutnya, ketua menjawab, "Aku belajar membuatnya setelah aku menerima sebuah ajaran. Seseorang yang memakai topeng iblis mendekatiku. Dia berkata, aku bisa mencapai hidup abadi jika aku mengikuti agama iblis." Dengan menamparnya, Kang Wo menegaskan, "Dasar jangkrik, kenapa kau menerimanya tanpa tahu apa itu? Apa kalian melakukan cuma demi kesenangan?" Kemudian ketua menjawab, "Itu karena dia terlalu kuat. Dia membantai kuil kami dalam sekejap. Dia juga menyuruh kami memilih mengikuti perintahnya atau mati. Dan saat itu kami tidak punya pilihan selain menerima ajaran itu dan mengikuti perintahnya. Bahkan sudah sekian lamanya dia tidak muncul. Kami menerima perintah dari pesan." Kemudian Kang Wo mengatakan, "Kau masih mengikuti perintahnya dengan sangat patuh. Berikan aku surat yang berisi perintah itu." Kemudian surat dari iblis diberikan cuy. Setelah sekian lama membaca, Kang Wo menghampiri ketua sambil berpikir, entah jika mereka itu bodoh,
Tidak mungkin mereka melaksanakan rencana ini dengan mempercayakan para ketua ini saja. Apalagi jika memikirkan bahwa tindakan ini adalah rencana untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan rasa marah dan dengan skill iblis yang menyeramkan, Kang Wo berkata, "Si jangkrik ini, berani sekali dia ingin mengubah tempat ini menjadi neraka. Akan kuberi 3 hal. Dengarkan baik-baik. Pertama, selidiki agama iblis ini. Kedua, jangan lakukan salah satu dari upacara ini lagi. Ketiga, rahasiakan apa yang terjadi di antara kita dari orang lain dan sekarang pergilah." Dengan rasa takut dan air mata yang bercucuran, ketua menuruti perkataan Kang Wo. Dengan berlari sangat cepat karena takut dengan skill miliknya, cuy. Setelah kejadian itu, Kang Wo merasa lega dan merasa lelah. Bahkan tak butuh waktu yang lama, Kang Wo sudah sampai di rumah. Dengan rasa khawatir, seolah langsung mendekatinya dan berkata, "Kamu sudah lama sekali pergi ke dungeon dan bahkan belum menghubungi sejak saat itu. Kamu bahkan tidak menjawab teleponmu. Aku sangat khawatir kalau terjadi sesuatu." Kemudian Kang Wo menjawab, "Maaf soal itu, ada sesuatu yang terjadi. Tapi aku baik-baik saja. Dan terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Lain kali aku pasti akan menghubungimu." Dengan wajah merahnya, seolah mengatakan, "Baiklah, akan kupegang kata-katamu. Karena kamu sudah pulang, aku akan masak Indomie kesukaanmu." Dengan rasa senangnya, Kang Wo berkata, "Terima kasih banyak. Kamu memang selalu memasakkan makan malam yang enak setiap malam." Kemudian seolah menambahkan, "Tidak apa-apa. Saatnya bagiku untuk membalas budimu. Aku dapat second awakeningku hari ini saat berburu, dan sekarang aku dapat rank B." Kemudian Kang Wo bertanya, "Seolah, apa kamu sudah ada tawaran kuil yang masuk? Dan dari keinginanmu nanti akan masuk kuil mana?" Dengan wajah merahnya, seolah menjawab, "Banyak sekali tawaran, tapi aku tidak ingin bergabung dengan kuil, melainkan aku ingin menjadi bantuan bagimu, Kang Wo." Tetapi Kang Wo malah berkata, "Memang benar kalau kau sudah mendapatkan special ability rank tinggi. Tapi kurasa bukan ide yang bagus kalau kamu bergabung denganku sekarang. Karena untuk kau yang sekarang tidak akan menjadi bantuan besar untukku. Kurasa sebaiknya kau membentuk party dengan tanker itu sekarang dan menaikkan level sambil mendapatkan pengalaman bertarung. Itu lebih penting bagimu. Ketika kau sudah mendapatkan pengalaman yang cukup, kita bisa membentuk party dan mencoba dungeon dengan rank yang lebih tinggi." Dengan rasa senangnya seolah menjawab, "Baiklah, aku akan membentuk party dengan tanker yang kau bilang. Aku ingin secepatnya naik level dan bergabung denganmu." Ketika Kang Wo sedang memikirkan sesuatu, Indomie kesukaannya sudah matang di depannya. Ketika sekali melihat, Indomie bersinar terang, cuy. Dengan memakannya, Kang Wo berpikir, "Agama iblis, dasar jangkrik. Entah kalian siapa, tapi akan ku lindungi bumi ini karena ada Indomie yang nikmat yang harus aku jaga, apapun yang terjadi." Itulah video kali ini, cuy. Bagaimana pertarungan Kang Wo di dalam dungeon nanti? Simak video selanjutnya. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can.